Ayo, kita berangkat, ajak Mama Reni. Tidak berlama-lama lagi, mereka berangkat menuju rumah Lia. Mang Ujang dan Ray duduk di kemudi paling depan. Sedangkan Mama Reni dan Lia duduk di barisan kedua. Dalam 3 jam perjalanan, mobil itu sudah sampai di daerah tempat Lia tinggal. Rumah Lia terletak di tengah perkampungan yang cukup padat penduduk. Jalanan menuju rumah Lia cukup sempit, hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Mang Ujang memarkirkan mobilnya puluhan meter dari rumah Lia. Lia memandu yang lain menyusuri gang sempit dan berlumpur akibat hujan. Terdengar bisikan dari beberapa tetangga yang melihat mereka dengan asing. Itu Lia, bareng siapa? Bukannya Lia jadi TKW di Malaysia ya? Bisik salah satu warga terhadap warga lainnya. Itu majikannya kali. Ada urusan apa ya sampai diantar ke rumahnya begitu, jawab warga yang lainnya. Kata emaknya sih, Lia nggak ngasih kabar apa-apa semenjak berangkat. Ditelepon juga susah. Kenapa itu ya? Itu yang di belakang kayaknya anak si ibu yang bareng Lia. Ganteng amat ya? Iya, kayak artis aja. Bla bla bla. Lia dan Mama Reni melempar senyum sapa pada setiap warga yang menatap mereka. Sedangkan Ray, yang berjalan paling belakang, agak risih dengan tatapan warga yang terpesona melihatnya. Lia, udah pulang dari Malaysia. Kenapa? Nggak betah ya? Teriak salah satu tetangga. Iya, Bu. Mau pulang dulu, jawab Lia singkat sambil melanjutkan langkahnya. Mereka akhirnya sampai di rumah Lia. Dari luar tampak sepi. Mama Reni memperhatikan rumah Lia yang nampak kecil dan kumuh. Di teras rumahnya terlihat bertumpuk hasil kerajinan bambu. Assalamualaikum, teriak Lia sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, teriak Emak Asih dari dalam. Emak Asih langsung membuka pintu memastikan suara yang ia dengar. Lia, panggil Emak Asih dengan terkejut dan mata terbelalak. Emak, Lia meneteskan air mata. Emak Asih seketika memeluk Lia erat-erat, mencium dan mengelus kepalanya. Kamu apa kabar nak? Kenapa sulit dihubungi? Emak sangat khawatir, hampir tiap malam emak nggak bisa tidur mikirin kamu, jelas Emak Asih sambil terisak. Lia baik-baik saja mak. Maaf kalau Lia tidak menghubungi emak, nanti Lia ceritakan, jelas Lia. Emak Asih melepaskan pelukannya. Keduanya saling menghapus air mata. Iya. Yang terpenting kamu bisa pulang dengan selamat, balas Emak Asih. Lia beralih memeluk Sarah yang tak sabar ingin memeluknya. Kakak, Sarah kangen banget sama Kak Lia. Tapi Kak Lia nggak bisa dihubungi. Jangan pergi lagi ya, ucap Sarah sambil menangis. Iya, sayang. Mulai dari sekarang kakak akan tinggal di sini temani kamu, balas Lia. Mama Reni turut meneteskan air mata karena terharu menyaksikan kebahagiaan mereka. Begitu dengan Mang Ujang yang meringis terharu. Sedangkan Ray hanya tersenyum melihat kebahagiaan Lia bisa kembali bertemu keluarganya. Mereka siapa Lia? Bisik Emak Asih. Mama Reni, Ray, dan Mang Ujang melempar senyum sapa. Ayo, kita masuk dulu. Ayo, Bu, Emak Asih mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Sarah, bantu kakakmu siapkan minum ya, nak. Iya, Mak. Mereka sudah duduk di kursi kayu sederhana, kecuali Mang Ujang yang menunggu di luar. Lalu Bapak Karno datang menghampiri, berjalan terlatih dibantu dengan tongkat. Mama Reni dan Ray tertegun melihat ayah Lia yang mengalami cacat kaki. Bapak Karno duduk di samping Emak Asih, berhadapan dengan Ray dan Mama Reni. Sebelumnya perkenalkan, saya Reni, majikannya Lia. Dan ini Ray, anak saya. Yang di luar itu, Mang Ujang, supir pribadi kami, jelas Mama Reni. Dari Malaysia? Tanya Emak Asih. Oh, bukan. Kami dari Jakarta. Jakarta? Bukannya. Soal itu, ibu nanti bisa tanyakan langsung pada Lia. Yang jelas, kami kesini untuk mengantar Lia pulang, jelas Mama Reni. Setelah hampir 1 bulan bekerja di rumah kami,
pada akhirnya Lia memutuskan untuk berhenti kerja di rumah kami dan memilih pulang, tambahnya. Oh, begitu. Terima kasih karena sudah mau mengantar Lia pulang. Mohon maaf kalau keadaan rumahnya begini. Saya juga tidak sempat buatkan kue-kue, ucap Emak Asih. Tidak apa-apa Bu, lagi pula kami tidak akan berlama-lama di sini. Benar kan Ray? Tanya Mama Reni. Iya. Rencananya, setelah kami mendapat restu dari ibu dan bapak, kami akan segera pulang, ucap Ray membuat semua orang mendonggak terkejut. Restu, maksudnya? Tanya Bapak Karno. Saya ingin melamar anak Bapak, Lia. Seketika semua orang yang menyaksikan dan mendengar menganga terkejut, terutama Mama Reni. Ia tidak menduga jika Ray melakukan hal seberani ini, padahal ia sudah hampir membuang harapannya menjadikan Lia sebagai menantunya. Mama Reni begitu senang mendengarnya. Lia, yang tidak sengaja mendengarnya kala ia sedang berjalan membawa minum di nampan, seketika langkahnya terhenti. Tidak ada yang tahu jika Lia mendengar pernyataan Ray. Lia terpaku, kakinya seolah mati tidak bisa digerakkan. Sarah, yang baru keluar dapur dan menemukan Lia dalam keadaan diam, bertanya curiga. Kak, ada apa? Tanya Sarah. Kedatangan Sarah seolah menjadi angin segar dari ketegangannya. Dek, bawakan minuman ini ke mereka, perintah Lia tanpa sedikit pun berpaling dari memperhatikan mereka. Sarah merasa heran dengan wajah penuh tanya, namun Sarah yang tidak mendengar pernyataan Ray tetap mematuhi perintah Lia membawakan minum. Lia segera berbalik badan, namun belum sempat ia menghindar lebih jauh, Emak Asih memanggilnya. Lia, panggil Emak Asih yang juga merasa gugup setelah mendengar pernyataan Ray. Lia terjebak dalam situasi yang menyulitkan, ia hanya bisa menggigit bibir bawahnya, bingung harus berbuat apa. Belum terdengar sahutan, Emak Asih berinisiatif untuk menyusul Lia ke dapur. Sebentar ya, saya panggilkan Lia dulu. Emak Asih segera menghampiri Lia. Saat Emak Asih melihatnya, ia segera menarik Lia ke sudut dapur untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lia, apa-apaan ini? Tanya Emak Asih dengan tegas namun berusaha menahan suaranya. Lia hanya diam, ia tidak tahu harus jawab apa. Kamu berhenti bekerja di rumah mereka, kamu bilang akan tetap tinggal di sini. Lalu anak majikanmu tiba-tiba melamarmu. Apa maksudnya? Tanya Emak Asih lagi, tak sabar mendengar jawaban Lia. Lia juga tidak tahu, Mak, jawab Lia seadanya. Tidak tahu kamu bilang. Tegas Emak Asih. Kamu tidak sampai berhubungan buadan dengannya kan? Lanjutnya. Astagfirullah, Emak, kenapa Emak sampai berpikir begitu? Tanya Lia yang terkejut. Jadi Emak harusnya mikir kayak gimana? Dari awal kamu sulit dihubungi. Dan sekarang tiba-tiba, balas Emak Asih tiba-tiba menghentikan ucapannya. Astagfirullah, Emak Asih menyadari jika ia telah salah menilai Lia. Emak, tolong percaya sama Lia, Lia tidak pernah berbuat hal sekeji itu dengan Mas Ray. Dan Lia tidak tahu menau soal rencana lamaran Mas Ray, jelas Lia hampir saja menangis. Emak Asih menghembuskan nafas. Bukan apa-apa, kita itu orang miskin, tolong jangan berharap terlalu tinggi. Emak hanya khawatir kalau mereka memiliki tujuan lain dengan menikahimu, ucap Emak Asih dengan pasrah. Lia menunduk diam, merenungkan perkataan Emak Asih. Tiba-tiba Bapak Karno datang menghampiri keduanya. Bu, Lia, kenapa berlama-lama di sini? Ayo, cepat ke depan. Kasihan, mereka sudah menunggu cukup lama, ajak Bapak Karno. Lia dan Emak Asih saling menghela nafas, menyiapkan diri. Mereka kembali berkumpul di ruang tamu. Emak Asih hanya menunduk, menunggu jawaban Lia. Lia, jadi. Barusan Nak Ray menyatakan bahwa dirinya ingin melamar kamu, jelas Bapak yang terlihat lebih tenang. Lia menunduk diam beberapa saat untuk meyakinkan hatinya. Bapak dan Emak ingin lebih dulu mendengar jawabanmu. Jadi bagaimana, Lia? Jangan terlalu lama berpikir, lanjut Bapak Karno.
Lia seolah ingin dibantu untuk mendapatkan keyakinan dari keputusannya nanti. Bapak Karno menangkap kegelisahan Lia dan duduk di samping Lia. Tidak apa-apa nak, bismillah. Apapun jawabanmu, yakinlah itu pilihan terbaik untukmu, ucap Bapak Karno dengan bijak sembari mengelus pundak Lia. Lia kembali diam, lalu menatap Mama Reni, kemudian beralih menatap Ray. Lia akan mulai berbicara, namun tiba-tiba bayangan dari perkataan Emak Asi sewaktu di dapur cukup mengganggu pikirannya. Lia kembali menghela nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Insya Allah, Lia menerima lamaran Mas Ray, jelas Lia dengan memejamkan kedua matanya. Seketika semua pasang mata yang tertunduk, mendonggak dan menatap Lia. Terutama Mama Reni yang mengucap syukur. Namun ketegangan belum cukup sampai di situ, Ray dan Mama Reni masih harus menunggu restu dari kedua orang tua Lia. Kalau saya sendiri, jika Lia berkeputusan dan yakin untuk menerima lamaran Nak Ray, ya, saya cukup memberikan doa dan restu saja. Tidak beralasan untuk menolak, jelas Bapak Karno kemudian melirik Emak Asih. Saya ngikut saja dengan keputusan Bapak, ucapnya singkat. Semua mengucap syukur dan berbahagia. Alangkah lebih baik jika rencana pernikahan ini dilaksanakan dengan cepat. Bapak sama Ibu tidak perlu khawatir soal urusan dan biaya pernikahannya. Nanti kalau sudah ditentukan tanggalnya kita saling berkabar saja, jelas Mama Reni. Baiklah, tapi saran saya tidak perlu mewah-mewah, ucap Bapak Karno. Iya, betul. Cukup menghadirkan kerabat dekat saja, ucap Ray. Ya sudah kalau begitu kami pamit dulu. Lia, kamu jaga kesehatanmu ya, jangan terlalu banyak pikiran, ucap Mama Reni. Ray dan Mama Reni beranjak keluar. Hayuk, Pak, Bu. Assalamualaikum, ucap Mama Reni diikuti oleh Ray dan Mang Ujang. Waalaikumsalam, jawab Lia dan keluarganya. Mama Reni, Ray, dan Mang Ujang langsung berjalan menuju parkiran. Wah! Akhirnya Mas Ray berjodoh juga dengan Neng Lia, goda Mang Ujang di tengah langkah kakinya. Jaf. Ray menyenggol Mang Ujang dengan sikunya. Aduh, sakit loh Mas, keluh Mang Ujang, namun tadi hiraukan oleh Ray. Setelah dipastikan mereka tak lagi terlihat, keluarga Lia kembali masuk ke dalam rumah, termasuk Lia yang buru-buru masuk kamar. Emak Asi ingin bicara dengannya, namun pintu kamar sudah terkunci. Sudah. Biarkan Lia menyendiri dulu, ucap Bapak Karno yang memahami perasaan Lia. Lia sudah terlalu jauh dengan angan-angannya, celetuk Emak Asi lalu beranjak ke dapur. Beberapa hari berlalu, rencana pernikahan Ray dan Lia mulai tercium oleh beberapa rekan kerja Ray, termasuk Fares, meski Ray tidak pernah mengumumkannya langsung di depan banyak orang dan berencana hanya akan mengundang orang-orang terdekatnya saja. Fares bersiap untuk menyantap hidangan makan malam yang dimasak langsung oleh Intan. Intan terlihat sibuk bola-balik dapur dan meja makan. Ada kabar baik, perusahaan yang dikelola Ray mengalami peningkatan dan perkembangan. Aku dan Ray, hubungan kita semakin baik bahkan di luar kerjasama perusahaan, ucap Fares yang masih duduk menunggu hidangan. Intan telah selesai menyiapkan, ia ikut duduk di samping Fares lalu mengambil centong nasi. Oh ya, ada rumor kalau Ray akan segera menikah, ucapnya lagi membuat Intan tertegun dan menghentikan tangannya menyiduk nasi. Menikah? Tanya Intan meyakinkan. Iya. Walaupun aku tidak mendengar langsung dari mulut Ray, jawab Fares. Intan selesai dengan menuang nasi dan lauk untuk Fares dan dirinya di piring. Mereka mulai menyantap makan malamnya. Apa kita perlu buat acara makan malam bersama dengan Ray dan calon istrinya? Ya, anggap saja sebagai bentuk syukur atas keberhasilan dari kerjasama dan hubungan baik kita, Fares berinisiatif. Intan masih belum merespon. Kalau memang rumor itu benar, harusnya Ray membawa calon istrinya ke hadapan kita, ucap Fares setelah menelan nasi di mulutnya. Gimana, Tan? Lanjutnya meminta pendapat Intan.
Intan hanya merenung tanpa menghiraukan ucapan Fares. Ray akan menikah. Dengan siapa? Padahal semenjak putus denganku Ray tidak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun, gumamnya dalam hati. Intan. Panggil Fares membuat Intan kaget. Iya mas, jawab Intan spontan. Kamu setuju tidak? Tanya Fares. Oh, setuju. Aku setuju aja, jawab Intan dengan tergesa tanpa memikirkan apa yang dipertanyakan Fares. Ray terlihat khusyuk memeriksa beberapa berkas yang menumpuk di meja kerja di kantornya. Tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Masuk. Ucap Ray tanpa melirik ke arah pintu. Pak, ada undangan makan malam dari Pak Fares, ucap perempuan yang merupakan staf di kantornya sambil memberikan kertas undangan. Undangan dari Fares. Seketika Ray mendongak ke arah stafnya. Ray membuka surat yang ditulis langsung oleh Fares. Untukku dan calon istri. Ucap Ray kala membaca tujuan dari surat itu. Bagaimana Fares tahu kalau aku akan segera menikah? Apa Intan juga tahu soal ini? Tanya Ray cukup penasaran. Bagaimana mungkin aku ajak Lia? Aku bahkan tidak punya nomor ponsel Lia untuk dihubungi. Kalau aku kirim orang langsung ke rumahnya, Lia pasti tidak percaya dan menolaknya, lanjutnya sambil memikirkan sebuah cara. Ah bodoh sekali aku. Sudah mau menikah tapi bahkan belum pernah menghubunginya, gerutu Ray. Aku akan kirimkan ponsel baru untuknya, lanjutnya. Ray menghubungi seseorang untuk membelikan ponsel keluaran terbaru dan mengirimkannya langsung ke rumah Lia. 3 jam kemudian, Ray mencoba menghubungi nomor baru yang sengaja ia pasang di ponsel Lia. Syukurlah nomornya sudah tersambung. Halo, maaf ini siapa ya? Tanya Lia di balik telepon. Mengapa kamu masih bodoh saja? Jelas tidak akan ada yang menghubungi nomor barumu selain aku, gerutu Ray tiba-tiba yang membuat Lia terkejut dan terdiam beberapa saat. Kamu belum saja berubah, balas Lia. Untuk apa berubah? Tanya Ray. Lia menghembuskan nafas. Rasanya percuma saja berdebat dengan Ray. Ya sudah, apa tujuanmu menelponku? Tanya Lia. Jam 8 nanti ada acara makan malam dengan rekan kerjaku. Kamu harus ikut, ucap Ray tanpa basa-basi. Enggak. Aku enggak mau, jawab Lia spontan. Kenapa? Kamu malu bertemu dengan teman-temanku? Tanya Ray yang sudah menduga dengan jawaban Lia. Ya. Apa perlu aku mengirim seseorang untuk mengajakmu ke salon? Balas Ray memotong ucapan Lia. Bukan itu maksudku, tapi... Jangan kelamaan berpikir, aku tidak punya banyak waktu untukmu. Aku bilang aku nggak balas Lia dengan nada tinggi, namun tiba-tiba teleponnya terputus. Lia mengumpat. 2 jam setelah Lia menerima telepon dari Ray, datang 2 orang, 1 pria dan 1 wanita yang diutus oleh Ray untuk mengajaknya ke salon lalu menghadiri acara. Apa-apaan ini? Bah, saya sudah menolaknya, jadi Mbak nggak usah repot-repot menjemput saya, jawab Lia. Saya hanya menjalankan perintah. Dan keputusan kamu mempertaruhkan nasib kami. Lia merasa serba salah. Akhirnya mau tidak mau ia mengikuti perintah Ray. Dengan gerak cepat, orang suruhan Ray mengajak Lia menuju salon ternama di kota Jakarta. Lia melakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia juga dipilihkan dress cantik dan mahal. Jam sudah menunjukkan pukul 8:05. Fares dan Intan sudah sampai di lokasi beberapa menit sebelumnya. Tidak berselang lama, Ray datang menemui keduanya. Hai, Ray, panggil Fares dengan melempar senyum. Ray melirik Intan yang duduk di sebelah Fares beberapa saat tanpa kata, lalu kembali memalingkan wajahnya. Sorry ya, gue datang telat, ucap Ray dengan bahasa yang lebih akrab lalu berjabat tangan. Nggak masalah, tapi, gandengan lo mana? Tanya Fares. Dia, Ray menggaruk alis kanannya meski tidak gatal. Dia nggak bisa Ray. Panggil Lia tiba-tiba dari belakang Ray.
Ray menoleh ke belakang dan seketika terpesona melihat kecantikan Lia yang jauh berbeda dari biasanya. Beberapa saat Ray terpaku. Malam ini Lia terlihat begitu cantik, gumamnya dalam hati. Ray, ajak duduk dong calon istrinya, ucap Fares. Seketika Ray tersadar dari lamunannya. Oh, ya, ayo cepat duduk. Perintah Ray yang kembali terdengar ketus. Lia duduk di samping Ray sembari melempar senyum pada Intan dan Fares dengan sedikit canggung. Jadi, apa calon istrimu tidak dipersilahkan berkenalan dengan kami? Goda Fares lagi. Lia langsung mengulurkan tangannya tanpa menunggu Ray yang lebih dulu memperkenalkannya. Aprilia, ucap Lia lalu bersalaman dengan Fares. Fares, jawab Fares singkat. Lia beralih ke arah Intan, mengulurkan tangannya dengan tatapan yang tak lepas dari Intan. Aprilia, ucapnya. Intan menarik tangan Lia mengajaknya untuk cipika-cipiki. Perempuan ini, gumam Lia dalam hati, teringat akan foto di ruang kerja Ray. Intan, ucap Intan. Seketika Lia tertegun mendengar nama itu. Lia dan Intan kembali duduk. Saya sebelumnya tidak pernah melihat Ray dekat dengan perempuan. Kalian bisa saling kenal dari mana? Tanya Intan. Lia bingung harus menjawab apa. Jika ia berkata jujur, ia takut membuat malu Ray dan mengacaukan suasana. Kami tidak sengaja bertemu di kafe. Saling tukar nomor ponsel dan akhirnya tidak butuh waktu lama kami semakin dekat sampai sekarang berencana menikah, jelas Ray dengan tatapan tajam terhadap Intan. Lia sudah menyangka jika Ray akan berusaha berbohong. Tapi setidaknya dengan begitu dirinya pun tidak merasa dipermalukan. Istri saya juga teman kuliah Ray. Dan saya sekarang rekan kerja Ray. Jadi kami semakin akrab, jelas Fares. Ray terbelalak mendengar pernyataan Fares terhadap Lia. Ia tidak menyangka jika Fares tidak mengetahui hubungan masa lalunya dengan Intan. Sedangkan Lia juga sudah cukup tahu siapa Intan. Ray, Fares, dan Intan terlihat lebih akrab dan cukup asyik saat bercengkrama. Banyak hal yang mereka obrolkan, terutama soal dunia bisnis dan investasi. Sedangkan Lia tidak banyak menyanggah, melainkan hanya tersenyum dan menjawab singkat ketika ditanya. Ray begitu menikmati pembahasannya dengan Fares sampai ia lupa dengan keberadaan Lia di sampingnya. Lia merasa tidak nyaman dan ingin rasanya segera kabur dari situasi yang membelenggunya. 2 jam berlalu, acara makan malam berakhir. Fares dan Intan lebih dulu berpamitan, sedangkan Ray dan Lia masih berada di lokasi. Lia buru-buru melangkah ke sisi jalan. Kamu mau kemana? Tanya Ray. Pulang, jawab Lia singkat. Ke Banten. Yang benar saja, ucap Ray. Lia hanya diam karena kesal. Kamu menginap di rumah saya saja dulu. Besok saya antarkan, lanjutnya. Tidak perlu. Saya sudah bisa pulang sendiri, balas Lia berusaha menahan tangis kecewanya. Kamu jangan gila. Ini sudah hampir larut malam. Ayo kita masuk mobil. Ajak Ray. Enggak, balas Lia singkat. Kenapa kamu jadi keras kepala begini? Jangan bersikap seperti anak kecil. Lia menatap tajam Ray dengan kekesalannya. Matanya berkaca-kaca. Ray menarik tangan Lia agar segera masuk mobilnya. Akhirnya Lia masuk mobil walau dengan wajah murung. Sepanjang jalan, mereka tidak saling bicara sepatah kata pun. Lia berusaha menahan kesedihan di hatinya menerima sikap Ray terhadapnya. Seharusnya ia sudah cukup siap dengan pribadi Ray, tapi rasa kecewa tetap saja datang kala Ray menyakiti hatinya. Ray dan Lia sudah sampai rumah. Ray membuka pintu rumahnya dan sebuah kejutan datang. Surprise! Teriak seorang perempuan ketika Ray membuka pintu dan melihatnya. Perempuan itu adalah Reina, adik Ray, yang sengaja pulang setelah mendengar kabar rencana pernikahan Ray. Hei, Reina, adik kakak yang paling cantik, ucap Ray cukup terkejut. Ray dan Reina saling mendekat dan memeluk. Mama Reni melihat keduanya dengan tersenyum bahagia.
Akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Sedangkan Lia hanya menyaksikan kedekatan keluarga Rey dari jauh. Aku kangen banget sama Kak Rey, rengek Reina dengan manjanya. Kakak juga kangen banget sama adik kakak yang pintar dan cantik ini. Rey melepaskan pelukannya dan mencubit hidung Reina. Gimana kabar kamu? Tanya Rey. Baik sekali. Aku bahkan bahagia mendengar kakak akan segera menikah dalam beberapa hari. Aku sengaja mengambil cuti 10 hari, jelas Reina. Seharusnya kamu fokus belajar saja dulu. Itu masalah gampang. Yang jelas aku tidak mau ketinggalan momen bahagia kakak menikah dengan. Reina menoleh ke arah Lia. Perempuan itu, calon istri kakak? Tanya Reina. Rey menggaruk alis kanannya. Iya, jawabnya singkat. Reina segera menghampiri Lia. Lia merasa deg-degan sekaligus grogi. Hai, calon kakak ipar, sapa Reina tidak lepas dari pribadinya yang hangat. Hai, Reina, balas Lia. Oh, sudah tahu namaku, kalau gitu nama kakak siapa? Tanya Reina. Aku, Aprilia. Biasa dipanggil Lia. Kak Lia. Kayaknya kita seumuran deh. Aku 20 tahun. Kakak berapa? Aku 21 tahun. Oh ya. Cuma selisih 1 tahun denganku. Jauh lebih muda dari Kak Rey. Emangnya kalian ketemu di mana? Jangan-jangan, Kak Lia mahasiswanya Kak Rey? Iya kan? Ucap Reina menyerocos. Lia semakin dibuat gugup olehnya. Ayo Kak, jawab. Aku penasaran banget sama cerita awal pertemuan kalian. Mama Reni mulai khawatir dengan Lia. Ia segera menghampiri dan menyentuh pundak Lia. Dia bekas pembantu di rumah ini, jelas Mama Reni. Lia seketika menunduk malu. Apa? Bekas pembantu di rumah ini? Tanya Reina terkejut. Iya, jawab Mama Reni singkat. Dan Mama setuju aja kalau Kak Rey menikah dengan seorang pembantu. Reina memperjelas kalimatnya. Lia semakin merasa tertekan berada di situasi itu, dan Mama Reni merasakan ketidaknyamanannya. Mama Reni segera meminta Lia untuk segera masuk ke kamar. Tidak berselang lama, Mama Reni kembali menghampiri dan menemukan kedua anaknya sedang berdebat. Kakak itu seorang pemimpin perusahaan, dosen juga. Kok bisa-bisanya kakak mendapatkan perempuan yang tidak lebih baik dari Kak Intan, gerutu Reina. Dari mana kamu bisa menilai Lia lebih baik atau lebih buruk dari yang lain? Mama cukup tahu bagaimana pribadi Lia, tegas Mama Reni. Oh, jadi Mama yang jodohkan Kak Rey dengan pembantu itu. Mama sadar nggak sih, orang kayak gitu tidak ada tujuan lain selain morotin harta Mama, ketus Reina. Cukup. Reina, jaga ucapanmu di depan Mama, dan jangan pernah berpikir serendah itu terhadap Lia. Kakak kecewa melihat sikapmu, jawab Rey dengan nada tinggi dan menekan. Mama Reni menangis melihat sikap Reina yang sudah keterlaluan menilai buruk seseorang. Apa yang salah dariku? Aku hanya mencoba berpikir realistis, bela Reina. Nggak ngerti deh sama jalan pikiran Mama sama kakak. Reina bergegas menuju kamarnya dengan perasaan kesal. Mama Reni masih terisak, tak ingin lagi berdebat lebih jauh dengan anaknya. Sudah, Ma. Ayo, Mama kembali ke kamar, istirahat. Ini sudah larut malam. Rey mengajak Mama Reni dan menuntunnya menuju kamar. Rey tidak menyangka jika hal ini bisa terjadi. Rey menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.